Saya Muhammad Saleh, NPM 151705139 dari kelas D. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy ialah algoritma yang dimulai dengan pohon rentang kosong. Intinya adalah untuk menjaga dua set simpul, yaitu set yang pertama berisi simpul yang sudah termasuk dalam MST. MST adalah minimum spanning tree atau pohon minimum. Set lain berisi simpul yang belum termasuk pada setiap langkah. Semua tepi yang menghubungkan dua set dan mengambil tepi berat minimum dari tepi ini, lalu setelah memilih tepi, bergerak ke titik akhir dari tepi ke set yang berisi MST. Sekelompok tepi yang menghubungkan dua set simpul dalam grafik tersebut dipotong dalam teori graf. Jadi, di setiap langkah dari algoritma prim, kita menemukan potongan dari dua set, yaitu satu berisi simpul yang sudah termasuk dalam MST dan lain berisi sisa Veritas. Memilih tepi berat minimum dari memotong dan termasuk vertex ini untuk MST atau minimum spanning tree, yaitu set yang berisi sudah termasuk simpul. Algoritma greedy yang memiliki tahap-tahap berikut. 1. Buat satu set MST set yang melacak simpul sudah termasuk dalam MST. 2. Menetapkan nilai kunci untuk semua simpul dalam grafik masukan, menginisialisasi semua nilai-nilai kunci sebagai infinite, menetapkan nilai kunci sebagai 0 untuk titik pertama sehingga diambil pertama. 3. Sementara MST tidak mencakup semua sampul, maka yang dilakukan yaitu A. Pilihlah vertex U yang tidak ada di MST set dan memiliki nilai kunci minimum. B. Sertakan U untuk MST set. C. Perbarui nilai kunci dari semua simpul yang berdekatan dari U. Untuk memperbarui nilai kunci, iterate melalui semua simpul yang berdekatan. Untuk setiap simpul yang berdekatan V, jika tepi berat UV kurang dari nilai kunci sebelum V, maka memperbarui nilai kunci sebagai berat UV. Ide ini menggunakan nilai kunci adalah untuk memilih tepi berat minimum dari cut. Nilai-nilai kunci yang digunakan hanya untuk simpul yang belum termasuk dalam MST. Nilai kunci untuk simpul ini menunjukkan berat minimum tepi menghubungkan mereka ke tepi set simpul termasuk dalam MST. Lanjut ke penjelasan algoritma greedy. Min-hep ini ialah nilai yang berada pada kotak merah. Jadi yang berisi 1 atau 7. Pada gambar pertama, min-hep berisi nilai kecuali nilai 0. Simpul dalam wajah hijau adalah simpul yang jaraknya minimum, yaitu nilai 0. Dan bukan pilih vertex atau nilai minimum dari min-hep. Vertex 7 dipetik. Jadi tumpukan minimal sekarang berisi semua simpul kunci 0, 1, dan 7. Perbarui nilai jarak dari simpul yang berdekatan dari 7, maka nilai jarak vertex 6 dan 8 menjadi terbatas, yaitu bernilai 15 dan 9 masing-masingnya. Selanjutnya, langkah di atas diulang sampai tumpukan min tidak menjadi kosong. Akhirnya, kita mendapatkan pohon jalur terpendek berikut ini, yaitu MST, karena nilainya yang merah sudah menjadi hijau semua. Assalamualaikum. Nama saya Bayu Siswanto, NPM 1517051122 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Itu algoritma Dijkstra itu sangat mirip dengan algoritma prim, yaitu untuk pohon rentang minimum. Seperti prim MST, kami menghasilkan SPT pohon jalur terpendek dengan diberikan sumber sebagai root. Kemudian algoritma Dijkstra menjaga dua set, satu set berisi simpul termasuk dalam pohon jalur terpendek, set lainnya termasuk simpul belum termasuk dalam pohon jalur terpendek. Pada setiap langkah dari algoritma Dijkstra menemukan titik yang di set lain, dalam artian set belum termasuk dan memiliki jarak minimum dari sumber. Kemudian inti dari algoritma Dijkstra ini, yang pertama, untuk membuat satu set SPT set yang dapat melacak simpul termasuk dalam pohon jalur terpendek. Kemudian yang kedua, menetapkan nilai jarak ke semua simpul dalam grafik masukan. Yang ketiga, untuk
sementara SPT set tidak mencakup semua simpul. Ya, di sini saya akan menjelaskan analisis dari algoritma Dijkstra. Di sini dari soal yang diberikan, kami akan menganalisis algoritma Dijkstra ini. Yang pertama, kita membuat langkah dari 0 ke 1 dan 0 ke 7 dengan nilai ke 1 ini adalah 4 dan 0 ke 7 ini adalah 8, yaitu dengan cara memasukkan kesimpul dari 0 INF sebanyak 7 kali dengan nilai 0 ke 8, dimana INF itu menunjukkan tak terbatas. Kemudian lanjut kembali, kemudian pilih vertex dengan nilai jarak minimum dan belum termasuk dalam SPT, tidak di SP set. Sudut 1 dipetik dan ditambahkan ke SP set. Jadi SPT set sekarang menjadi 01. Memperbarui nilai jarak dari simpul yang berdekatan 1. Nilai jarak vertex 2 menjadi 12. Jadi begini, dari 0 ke 1 itu memiliki nilai 4. Kemudian dari 1 ke 2 memiliki nilai vertex dari 2 menjadi 12. Kemudian lanjut, pilih vertex dengan nilai jarak minimum dan belum termasuk dalam SPT, tidak di SP set. Vertex 7 dipetik, kemudian jadi SPT set sekarang menjadi 017 dari 017. Perbarui nilai jarak dari simpul yang berdekatan dari 7. Jadi nilai jarak vertex 6 dan 8 menjadi terbatas 15 dan 9 masing-masing. Dan kemudian kami mengulangi langkah di atas sampai SPT set itu tidak menyertakan semua simpul grafik yang diberikan. Akhirnya kita mendapatkan short path tree SPT berikut ini dengan nilai dari 0 ke 1 memiliki nilai 4, 0 ke 7 memiliki nilai 8, kemudian lanjut dari 1 ke 2 memiliki nilai 12, 2 ke 3 memiliki nilai 19, 2 ke 8 dia memiliki SPT set ke 3 dan ke 8 nilai 2 ini memiliki nilai, dan 8 memiliki nilai 14, dari 7 ke 6 memiliki angka 9, dari 6 ke 5 memiliki nilai 11, dari 5 ke 4 memiliki nilai 21. Nah, ini akhirnya kami menemukan nilai dengan cara memakai algoritma Dijkstra. Terima kasih. Ya baik, saya akan lanjutkan membahas tentang algoritma dynamic programming. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Robi Sukmagung, NPM 1517051171. Ya, algoritma dynamic programming. Nah, di sini mengingat grafik dan titik sumber SRC dalam grafik, menemukan jalur terpendek dari SRC ke semua simpul dalam grafik yang diberikan. Grafik mungkin berisi tepi berat negatif. Nah, kita telah membahas algoritma Dijkstra yang sebelumnya untuk masalah ini. Algoritma Dijkstra adalah algoritma greedy dan waktu kompleksitas O V log V, atau dengan cara menggunakan tumpukan Fibonacci. Dijkstra tidak bekerja untuk grafik dengan tepi berat badan negatif. Nah, dengan cara Bellman-Ford bekerja untuk grafik tersebut. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat program algoritma. Pertama, kita ada mempunyai input dan output. Inputnya di sini adalah grafik dan vertex sumber SRC. Output yaitu jarak terpendek dari semua simpul dari SRC. Jika ada siklus berat negatif, maka jarak terpendek tidak dihitung. Siklus berat negatif dilaporkan. Nah, langkah pertama adalah langkah ini menginisialisasi jarak dari sumber ke semua simpul sebagai tak terbatas dan jarak ke sumber dirinya sebagai 0. Buat this array ya, yang ada tanda tutup buka itu ukuran V dengan semua nilai-nilai sebagai tak terbatas kecuali this atau SRC, di mana SRC adalah sumber vertex. Lanjut ke langkah 2. Langkah 2 ini menghitung jarak terpendek. Ingat, langkah 2 ini adalah menghitung jarak terpendek. Lakukan hal berikut. V-1 kali di mana V adalah jumlah simpul dalam grafik yang diberikan.
Nah, di langkah 2 ini ada 3 penjabaran. Yang pertama, A, apakah berikut ini putus setiap tepi UV? B, jika dis atau V lebih besar daripada dis U, ditambah lagi berat tepi UV, kemudian memperbarui dis V. Yang C, dis V sama dengan dis U ditambah berat tepi UV. Nah, langkah ketiga ini melaporkan jika ada siklus berat negatif dalam grafik. Lakukan hal berikut untuk setiap tepi UV. Jadi perkenalkan dulu ya, saya Pandus Setiawan Wiono dengan NPM 1517051126. Di sini saya akan menjelaskan sintak program dari algoritma yang telah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang dynamic program dulu. Bellman-Ford. Oke, di sini untuk menentukan jarak terpendek dari SRC. SRC itu sumber ke semua vertex. Jadi kalau di diagram, mana tadi diagramnya, dari SRC, dari asal misalkan dari 0 ke 4 ke semua vertex. Oke. Menggunakan dynamic programming Bellman-Ford algoritma. Oke, ini tadi di sini namanya fungsinya ini, dan berfungsi sebagai pendeteksi siklus berat negatif. Oke, jadi ini fungsinya itu tadi yang ini. Oke, ini variabelnya di sini. Function ini berfungsi untuk menginisialisasi jarak dari SRC ke semua vertex lainnya sebagai infinite. Oke, terus di step 2 ini, bagian ini merefresh semua sisi sebanyak 1 kali, dan kemudian semua jalur terpendek sederhana dari SRC ke vertex lain, dan dapat memiliki paling banyak 1 EC. Oke. Jadi fungsi ini seperti ini. Kemudian mana tadi step 3 kebebasan. Oke. Untuk selanjutnya ini berfungsi untuk mengecek siklus negatif weak. Langkah ini menjamin jarak terpendek jika grafik tidak mengandung siklus negatif. Maksudnya edge-nya itu bernilai negatif. Jika kita mendapat jarak yang pendek maka ada siklus. Oke, tadi sudah saya jelaskan tentang dynamic program dengan menggunakan Bellman-Ford algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distruct ini. Nah, sebelumnya saya pakai Java, ini pakai JPP. Kurang lebih sama aja, cuman soalnya juga masih sama dengan ini. Masih sama dengan ini. Masih sama.
di sini deklarasi variabel, di sini apa ini konstruktor, ini konstruktornya, di sini saya set untuk mengalokasikan memori, function ya ini juga sama aja. Nah selanjutnya ini function untuk mencetak sospet dari SRC ke semua vertex. Nah ini yang saya blok mana nih, ya ini membuat satu set, membuat vektor yang oke. Nah untuk ini fungsinya untuk melakukan looping sampai jalur terpendek selesai. Oke. Masih kurang lebih sama aja. Sampai sini pun ini untuk mencetak printnya dan ini mainnya. Ini untuk mendeklarasikan vertex dan graph-nya, dan ini untuk menginput nilai variabel vertex-nya tadi. Kemudian ini fungsi di sini ini main programnya. Ini untuk menguji function di atas tadi, function di atas ini tadi. Terus di sini kita menginputkan nilai dari graph dan vertex-nya. Graph dan vertex-nya, vertex V-nya ini kita deklarasikan 9. Dan ini maksudnya gimana? Kita lihat lagi ke graph-nya. Mana tadi? Misalkan yang ini bagian ini maksudnya tadi 0 DDEC graph 014. Jadi 0 ini maksudnya vertex 0, 1 ini vertex 1, jadi 0 ini menuju 1, di mana 0 menuju 1 ini 4, ini berjarak 4 dan seterusnya. Jadi kita running aja, ini kita compile, kemudian kita running, ya masih sama saja. Oke. Jadi ketiga algoritma ini berbeda, namun karena soalnya sama, ya kurang lebih sama saja. Kami di sini belum menemukan perbedaan, jadi kurang lebih sama saja. Sekian, maaf karena penjelasan saya kurang ini, saya akhiri. Terima kasih.